Tuhan, jemaat yang dikasihinya, ibadah Paskah pada hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit dan bumi serta segala isi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah Paskah pagi hari. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang benar, membawa kami orang-orang yang percaya kepadamu menikmati kemenangan yang Tuhan berikan dan sediakan. Sesungguhnya kepadamu ya Tuhan kami menundukkan diri. Sesungguhnya kepadamu ya Tuhan kami mau beria-ria mengagungkan Engkau, merayakan kehidupan ini bukan dengan cara yang lama, tetapi dengan cara yang baru, sebagaimana Engkau telah tempatkan kami sebagai manusia yang baru oleh kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Berkatilah kami semua, seluruh jemaat, urapilah kami semua, seluruh jemaat, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang agung dan indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bangkit dari kematian, dan dia bangkit menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus. Katakan dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dari hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Dan kita mau bersukacita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan, dia bangkit.
dalam tangan-Mu berteduh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi Tuhan segala pujian, Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang berbintang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwa, hidupku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agung karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan. sembah Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu di sini Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Tiada Satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Semua katakan, Kau Tuhan ku tinggikan. Tuhan ku tinggikan, yang berbintang menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa
pujian, syukur bagimu. Kami menyembahmu Tuhan. Kau hadir dalam Terima kasih. hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu. Pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menjadi umat jemaat miliknya Tuhan yang terus maju dalam pengiringan kepada Tuhan, menjadi penyembah-penyembah Allah sepanjang umur hidup ini, menikmati sukacita surgawi selama kami masih ada di dunia sekalipun, sampai kami menerima kepenuhannya dalam sukacita surgawi yang sesungguhnya dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan, bukan menjadi umat yang biasa, sebab Engkau telah mati secara luar biasa total. Bukan menjadi jemaat yang ala kadarnya, sebab Engkau yang bangkit tidak pernah bangkit ala kadarnya. Engkau sungguh-sungguh memberikan pengharapan, Engkau sungguh memulai suatu hidup yang baru, dan kami ada di dalamnya. Kami terhisap di dalamnya oleh iman kepadamu. Maka hidup kami tak boleh menjadi hidup yang biasa-biasa. Rugi kami Tuhan. Maka hidup kami tak boleh menjadi hidup yang ala kadarnya. Sebab apa yang Engkau kerjakan bukan biasa-biasa, tetapi luar biasa. Biarlah kami menikmati keluar biasaan-Mu Tuhan dalam hidup ini. Melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Biarlah kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan sediakan itu kami pahami,
Dan kami nikmati dalam kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan yang sudah bangkit untuk kami semua. Mari Allah Roh naungi kami, berkati kami untuk dapat memahami firman-Mu. Dan biarlah kami boleh menikmati keindahannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salahnya kalau saya mengucapkan Selamat Paskah 2024. Paskah yang kembali kita jelang, Paskah yang sekaligus menjadi penanda bahwa saya sudah 2 tahun di Gereja Isa Al-Masih Pontianak dan melayani sebagai gembala jemaat. Hitungannya itu Paskah Bapak Ibu ya. Ya, saya hadir tahun 2022 setelah Paskah. Jadi Paskah tetap menjadi ukuran. Puji nama Tuhan, 2 tahun ada bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Semangat saya untuk melayani, semangat saya untuk bersama-sama membangun kehidupan jemaat masih ada dan terus kiranya dikobarkan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan seputar Paskah itu. Kita membaca di dalam surat Roma pasal yang ke-6. Surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Jika Bapak Ibu bisa membuka, bukalah HP Alkitab dalam bentuk buku seperti saya ini. Atau kalau memang tidak membawa bisa melihat di layar LCD, semoga tampak. Ya. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi-pagi itu sebelum fajar menyingsing, Maria Magdalena bersama dengan Maria-Maria yang lain bermaksud untuk datang ke kubur Yesus, merempah-rempahi jenazahnya, menuangi jenazahnya dengan minyak, sebagaimana kewajiban yang lazim dilakukan perempuan-perempuan dewasa orang-orang Yahudi kepada jenazah yang mereka sangat hargai. Namun sesuatu yang tak pernah mereka duga terjadi. Kubur itu sudah terbuka. Batu yang menutupinya sudah terguling. Dan sesuatu yang baru yang tidak mereka sadari sedang dikerjakan oleh Allah. Kristus Yesus yang mati itu hari itu bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya sungguh membuka sebuah lembaran yang baru. Lembaran yang lama dalam kehidupan ini seperti sudah berlalu. Dan sesuatu yang baru sedang dibuka oleh Allah. Keputusasaan sudah berlalu. Kebangkitan Kristus membuka lembaran untuk pengharapan yang baru. Duka cita sudah berlalu. Kebangkitan Kristus membuka sebuah suasana yang baru, sukacita di dalam Dia.
segala hidup yang serba pahit, yang tidak mujur sudah berlalu. Sekarang dibuka sebuah lembaran baru, hidup yang baru di dalam Kristus, hidup yang diwarnai dengan kebaikan-kebaikan Allah dan dalam kemujuran. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merenungkan Paskah itu kembali di tahun 2024. Bersama dengan persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang memberikan tema hidup sebagai alat kebenaran. Saya sebagai hamba Tuhan, gembala jemaat, berkomitmen untuk menggunakan tema-tema yang dicantumkan oleh persekutuan gereja-gereja di Indonesia sebagai wujud bagian bahwa Gereja Isa Al-Masih adalah bagian dari PGI. Pernah ikut bersama-sama PGI memerintah ketika almarhum Pendeta Samuel Budi Prasetya menjadi wakil ketua. Dan turut berkiprah bersama-sama PGI sampai sekarang ini. Sebagai wujud membangun semangat ekumenikal itu, setiap seruan tema dari PGI tentu tidak seharusnya kita abaikan, tetapi kita pakai untuk kita gumulkan juga. Dan hari ini tema PGI tidak berputar soal pagi Paskah itu. Tema PGI hari ini langsung menuju ke depan. Bukan kembali melihat cerita yang di belakang meskipun ada kaitannya tentunya. Tetapi langsung ke depan. Bagaimana orang-orang Kristen, bagaimana orang-orang yang percaya kepada Kristus itu menghidupi hidup baru yang disediakan oleh Allah melalui kebangkitan Yesus, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi di depan. Hidup sebagai alat kebenaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus itu membeberkan makna dari kematian dan kebangkitan Kristus, bahwa melalui kematian Kristus manusia dengan segala dosanya sudah dikuburkan oleh kematian Kristus. Dan sebagaimana Kristus bangkit dari antara orang mati, maka manusia itu yang beriman kepadanya mendapatkan kehidupan yang baru. Formula ini adalah formula yang diambil dari kata-kata Rasul Paulus ketika diucapkan dalam baptisan. Bukankah ketika kita dibaptiskan, hamba Tuhan mengucapkan, sebagaimana pengakuan imanmu, kami hamba-hamba Tuhan membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya sebagaimana Kristus mati dan dikuburkan, demikianlah hidup lamamu dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Dan sebagaimana Kristus bangkit dari antara orang mati, demikianlah engkau mendapatkan kehidupan yang baru. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat, kata-kata Rasul Paulus ini disalahpahami oleh beberapa orang. Sebab tidak pernah ada bagi orang-orang Yahudi saat itu yang memegang Taurat, tidak pernah ada manusia itu hidup yang baru melalui sebuah peristiwa kematian seseorang dan kebangkitan seseorang. Dalam hal ini kebangkitan Yesus Kristus. Seseorang itu baru karena ia melakukan hukum Taurat. Seseorang itu disebut sebagai manusia yang suci dan benar karena ia melakukan hukum Taurat. Bukan karena sebuah peristiwa kematian dan kebangkitan seseorang. Dan Rasul Paulus berkata, justru hukum Taurat diadakan oleh Allah untuk menunjukkan
betapa buruknya wajah manusia berdosa. Jadi hukum Taurat ada, itu digunakan oleh Allah untuk menunjukkan bahwa manusia tidak ada yang benar. Manusia sudah terbelenggu oleh dosa. Bagaimanapun ia berusaha hidup suci, ia tetap ada di dalam kutuk dosa. Namun kemudian oleh orang-orang tertentu, apa yang dikatakan Rasul Paulus ini juga disalahpahami. Oh, kalau begitu orang yang sudah diperbaharui oleh Kristus yang bangkit, berarti ia hidup yang baru. Artinya melakukan apapun juga ia tak apa-apa. Bukankah Kristus yang bangkit itu kuasanya melampaui siapapun juga, melampaui kuasa dosa yang ujungnya adalah maut? Kalau demikian orang yang percaya kepada Yesus mau berbuat apa saja boleh. Sebagaimana Rasul Paulus juga mengatakan, semakin besar dosa, semakin besar kasih karunia Allah. Itu diucapkan Rasul Paulus ketika manusia ada dalam belenggu Taurat. Semakin manusia melihat keburukannya, semakin manusia melihat keberdosaan dirinya. Saat itu juga oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati, Kristus dengan kuasa kasih karunia-Nya itu melampaui segala keburukan dosa manusia, sehingga orang yang berdosa dapat menikmati anugerah Allah, sebab kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus lebih besar dari dosa. Oh, satu orang taat pada aturan Taurat, tetap melihat diri sebagai orang yang buruk, melihat diri sebagai orang yang dalam kehidupan yang lama. Satu orang lagi bergeser jauh ke kanan, melihat hidup di dalam Kristus itu serba boleh, sebab dosa sudah tidak berkuasa lagi. Kita melakukan dosa pun kasih karunia Allah lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dua pergumulan ini akan mengantar kita pada tema PGI tersebut yang kita baca, hidup sebagai alat kebenaran. Sekarang kita melihat apa yang disalahpahami oleh orang-orang Yahudi, apa yang disalahpahami oleh orang-orang Kristen awal, tidaklah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, tidaklah yang dimaksudkan oleh Allah sendiri. Sebab anugerah Allah melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati bukanlah libertinian ataupun nomian. Apa itu? Libertinian adalah sebuah gerakan orang-orang Kristen di masa sejarah gereja awal, termasuk juga nomianisme, adalah dua cara hidup menghidupi kehidupan yang baru yang salah. Bagi kaum libertinian, manusia itu oleh karena Kristus bangkit dari antara orang mati sudah diletakkan Allah di atas hukum Taurat. Sehingga manusia yang hidup di bawah kasih karunia Allah bebas, tidak lagi ada tuntutan hukum, tidak perlu lagi mengikuti aturan, tidak lagi ada batas-batas. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang selalu berbuat dosa tanpa merasa bersalah. Kamu mencuri kok tidak ada rasa bersalah? Aku kan punya Kristus. Kristus itu sudah mati bagi dosaku. Kristus yang sudah menebus aku. Jadi tidak apa-apa. Bukankah kasih karunia Kristus lebih besar dari dosaku? Mereka itu berbuat dosa tanpa merasa bersalah. Dengan kata lain, mereka itu menikmati dosa tanpa merasa
bersalah kepada Tuhan. Hidup itu serba bebas sekarang ini, bukankah Tuhan sudah membebaskan kita dari belenggu dosa? Bukankah kasih karunia Allah lebih besar dari dosa? Maka mereka menjadi orang-orang yang hidup seperti yang saya katakan tadi. Berbuat dosa dan selalu berbuat dosa, tetapi tidak pernah merasa bersalah. Tapi ada bagian yang kedua, yaitu orang-orang nomian. Orang-orang nomian ini hidup dalam hidup yang baru, tetapi mereka itu selalu didera oleh kehidupan yang lama. Kalau mereka berbuat salah kepada Tuhan, salah mereka merasakan bukan salah biasa, tetapi sangat bersalah. Sampai suatu saat mereka akan berkata, kami tidak layak. Saya memang orang yang sudah dikhususkan untuk dihukum. Saya tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Dosa saya banyak. Pendeta berkata, kasih karunia Allah itu lebih besar daripada dosamu. Tapi dia tidak percaya. Tidak mungkin saya diampuni. Karena dosa saya ini sudah sangat berat. Dikasih contoh sama pendeta, penjahat yang di sebelah Yesus itu diampuni dosanya oleh percaya tentang hari Yesus datang kedua kali. Yesus berkata, saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tetapi itu pun tidak membuat dia mudah percaya. Ia selalu menghukum dirinya. Aku ini orang berdosa, aku ini orang berdosa, tidak mungkin jadi orang benar. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya umpamakan orang dua bagian ini, kaum libertinian dan kaum nomian ini dalam istilah sebuah cermin. Cermin itu adalah tempat kita berkaca. Orang-orang Kristen itu berkaca dengan firman Tuhan, bukan? Tapi orang Kristen yang nomian, ketika ia berkaca dengan firman Tuhan, yang disum oleh dirinya itu adalah kehidupannya yang lama. Sehingga semua yang tampak dalam dirinya ketika ia bercermin dengan firman Tuhan adalah selalu melulu kesalahan, tak berdayaan, ketidakberdayaan menghadapi dosa. Selalu saja ada noda ini dan noda itu di dalam dirinya. Tak pernah ia melihat sesuatu yang baik di dalam dirinya. Karena ia melihat cermin yang sedang mensum dia. Yang disum adalah kehidupan yang lama yang semestinya sudah mati dan dikuburkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah sesuatu yang sudah kita buang artinya sudah tidak berguna? Bukankah orang kekasih kita atau teman kita atau siapapun juga yang meninggalkan kita karena berakhir masa hidupnya di muka bumi ini, artinya kita sadar bahwa dia tidak akan kembali kepada kita lagi di masa hidup di muka bumi ini. Yang sudah mati dan dikuburkan tidak akan kembali kepada hidup kita di muka bumi ini. Tetapi orang nomian, hidup lamanya sudah dikuburkan oleh Kristus. Tetapi selalu ia bawa kembali ketika bercermin. Maka tidak salah kalau kemudian ia selalu merasa didera oleh rasa bersalah karena dosa-dosa yang ia lakukan. Dulu bahkan sampai sekarang kadang-kadang gitu ya. Dulu saya pendosa, sekarang pun saya masih kadang-kadang berbuat dosa dan berbuat salah. Aduh, manusia celaka saya Pak. Tidak mungkin Tuhan mengampuni saya. Bapak Ibu jangan dipikir ini hal yang biasa. Pernah ada seseorang, teman saya meminta saya mencarikan seorang psikiater.
Saya tanya kenapa mencari psikiater. Ada teman saya, seorang pelayan Tuhan di gereja, tidak lagi mau melayani Tuhan karena merasa diri sangat kotor. Saya tanya kepada teman saya itu, apakah temanmu melakukan kesalahan? Enggak ada, tiba-tiba aja dia merasa sungguh tidak layak hidupnya. Ia kotor hidupnya, hingga butuh seorang psikiater. Waktu itu saya tawarkan diri. Sebelum ke psikiater, bagaimana kalau saya layani dulu? Teman saya ini rupanya tidak percaya kepada saya. Ya. Saya sendiri yang teman dekatnya Pak sudah melayani dia, Pak Denny. Tidak bisa. Apalagi orang yang tidak dia kenal seperti Pak Denny. Oh, oke, tidak apa-apa. Saya kemudian carikan dia seorang psikiater Kristen dan bercakap-cakaplah, diadakanlah sebuah percakapan tentang keadaan dirinya. Selesai itu saya bicara dengan psikiater yang saya kenal ini dan dia berkata, orang ini katanya, kata psikiater itu, sedang mengalami gangguan yang disebut sebagai rasa bersalah yang akut. Jangankan ia sendiri berbuat salah, kalau orang didera rasa bersalah akut itu, orang lain yang berbuat salah pun, kesalahan orang lain itu ditimpakan kepada dirinya. Oh, gara-gara aku ndak ada di sampingnya, makanya dia itu jatuh dan ndak ada yang menolong. Aku salah, kenapa aku ndak di sampingnya? Coba. Dan pola seperti ini bisa terjadi pada kehidupan orang-orang nomian yang selalu merasa bersalah dan tidak layak di hadapan Tuhan. Cermin yang disum ada kehidupan yang lama. Padahal kenyataannya ia sudah hidup dalam hidup yang baru. Tetapi libertinian berbeda. Libertinian itu bukannya bercermin, karena semua cermin sudah dihancurkan oleh dirinya. Tidak lagi ada cermin, tidak lagi ada patokan, tidak lagi ada aturan. Satu-satunya aturan adalah kasih karunia Allah terwujud dalam hidupku, itu satu-satunya aturan. Semua cermin dihancurkan oleh kaum libertinian. Firman Allah jangan lagi menunjuk-nunjuk dosa. Firman Tuhan jangan lagi memperlihatkan keburukan orang. Firman Allah jangan lagi bicara tentang dosa. Semua dihancurkan. Akhirnya apapun yang ia lakukan, ia tidak pernah merasa bersalah. Karena memang tidak ada cermin di dalam hidupnya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, secara tidak disengaja atau disengaja, pendirian kaum libertinian dan nomian itu menghinakan salib Kristus. Kaum nomian menghinakan salib Kristus karena ia berkata, aku tidak mungkin diampuni. Bapak Ibu saya mau katakan, semerah apapun dosa kita, semerah kirmisi sekalipun, merah semerah-merahnya, salib itu mampu menjadikannya putih seperti salju. Amin. Jadi jangan pernah menjadi orang yang menghukum diri. Jangan menghinakan salib Kristus dengan berkata aku tidak mungkin layak di hadapan Allah. Karena Kristus sendiri yang sudah melayakkan kita. Kaum libertinian juga menghinakan salib Kristus. Sebab ia menjadikan salib Kristus itu sebuah bahan olok-olokan. Menjadi bahan olok-olokan orang dunia ini dengan berkata bahwa karena salib Kristus maka tidak lagi ada hitung-hitungan soal dosa. Maka tidak lagi ada soal bercermin tentang perbuatan dosa. Semua boleh. Itulah yang dijawab oleh Rasul Paulus pada awal pasal 6 ayat yang pertama. Ketika ada orang-orang berkata, jika demikian
Apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Ini pertanyaan orang. Bolehkah kita bertekun dalam dosa karena kita sudah diberi anugerah Allah yang besar itu? Rasul Paulus menjawab, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak itu artinya tidak sama sekali. Artinya salib Kristus, anugerah Allah yang melampaui segala dosa kita, bukanlah berarti bahwa saat ini kita mesti bisa berbuat dosa apa saja supaya kasih karunia Allah yang besar itu semakin besar dalam hidup kita. Tidak ada ruang untuk pemikiran seperti itu, kata Rasul Paulus. Kaum libertinian telah menghinakan salib Kristus dengan caranya justru menghancurkan cermin-cermin untuk berkaca. Dengan demikian juga kaum libertinian dan kaum nomian itu salah dalam menghidupi hidup yang baru. Kalau yang satu terlalu bebas, sebebas-bebasnya, yang satu lagi terikat dalam kehidupan yang lama. Dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang gagal menjadikan tubuh sebagai senjata kebenaran, malah menjadikan tubuh sebagai senjata kelaliman. Yang satu aktif, yang satu pasif. Kaum nomian itu menjadikan tubuhnya sebagai senjata kelaliman secara pasif. Aku ini berdosa, aku ini berdosa, aku ini seorang pesina, aku ini seorang cabul, aku ini seorang menciderai orang lain, aku ini orang iri hati, aku ini orang yang tidak tahu berbuat kasih. Ia menjadikan tubuhnya senjata kelaliman secara pasif. Sedangkan yang libertinian aktif melakukan semua tindakan dosa. Kita baca Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21a. Pengurus PGI mencantumkan ayat ini di dalam pedoman khotbah yang disampaikan ke gereja-gereja. Kalau ditanya apa itu senjata kelaliman? Senjata kelaliman paling mudah didapatkan dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Yaitu yang disebut perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, kemabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bapak Ibu, mungkin kita bertanya ketika kita bersemin, apakah kita mempraktekkan percabulan? Mungkin ya, mungkin tidak. Apakah kita mempraktekkan kecemaran, hidup yang serba cemar, mencuri, memfitnah orang lain, hidup yang cemar itu ya. Menggosipkan dan mengatakan yang tidak tentang orang lain. Hidup yang dipenuhi hawa nafsu, keserakahan mungkin. Atau penyembahan berhala, perseteruan. Apakah kita sedang menyembangkan perseteruan? Apakah kita tidak suka melihat kerukunan? Tapi kita suka melihat terjadinya perpecahan? Apakah kita tidak suka melihat kesehatian dan kesepikiran? Tetapi kita lebih suka melihat bahwa kepentingan diri kita yang paling utama. Karena di sana juga ada kepentingan diri sendiri.
Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, inilah wajah senjata kelaliman. Tetapi anugerah Allah, kalau bukan berarti bahwa anugerah Allah itu memenjara orang dalam kehidupan yang lama. Kalau anugerah Allah itu tidak berarti bebas sebebas-bebasnya, maka anugerah Allah itu bagai sebuah cermin. Bagai sebuah cermin yang disum oleh cermin itu adalah hidup yang baru yang dihasilkan oleh Kristus yang bangkit. Siapa Denny? Denny yang sedang disum oleh cermin firman Allah. Allah Denny yang sudah dibaharui hidupnya oleh Kristus yang mati dan Kristus yang bangkit. Sehingga yang nampak adalah wajah keberhargaan. Dan kamu berharga di mataku. Tuhan, tapi aku masih lihat ada ini, ada jerawat Tuhan, cukup mengganggu ini Tuhan. Karena aku kemarin itu habis makan kacang terlalu banyak Tuhan. Bukanlah kata orang kalau makan terlalu banyak itu tidak baik gitu ya. Karena kemarin aku terlalu makan kacang terlalu banyak Tuhan, ada jerawatnya ini. Jangan khawatir. Di dalam anugerahku ada pengampunan. Berjuanglah, besok jangan makan kacang terlalu banyak lagi ya. Supaya engkau tetap ada dalam wajah yang baik. Wajah kasih karunia Allah. Seperti ketika saya itu sudah dibersihkan oleh Allah. Dosa-dosa saya yang lama sudah dihancurkan. Saya sudah bersih. Bersih sebersih-bersihnya. Benar sebenar-benarnya. Bukan karena perbuatan saya. Tetapi karena karya Allah. Kalau suatu saat ada kotoran sedikit saja menempel dalam wajah saya segera tahu ini tidak benar. Ini tidak mencerminkan manusia yang baru. Ini mesti dibawa kepada Tuhan. Tuhan, aku bersalah kepadamu. Tandanya ada kotoran di wajahku Tuhan. Aku mengampunimu anakku, jangan berbuat salah lagi ya. Dibersihkan oleh Tuhan. Ini hidup yang merdeka. Hidup yang tidak menghukum diri. Setiap kali berbuat salah selalu tidak ada kasih karunia Allah untukku. Kasih karunia Allah itu kan untuk dia, tapi bukan untukku. Tapi juga bukan menjadi orang yang berkata, oh kasih karunia Allah terlalu besar, karena itu dengan sengaja ambil tai kuda, tompel sini, ambil sampah jorok, tompel sini, sampah di rumah diaduk-aduk, tempel di dahi, keramas dengan air comberan, lalu berkata, "Ndak apa-apa, karena Allah itu tidak memandang saya, tapi Allah itu memandang Yesus." Tidak begitu Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita hidup dalam anugerah yang baru itu adalah kita bercermin dalam cermin yang menampilkan wajah manusia yang baru. Setiap kali kita berdosa, bersalah, kita terasa tidak benar ini. Harus diperbaiki diriku ini. Bukankah aku sudah diciptakan baru oleh Allah? Tanpa pernah merasa terlalu didera oleh dosa. Ketika iblis berkata, lah kamu tidak bisa toh berbuat benar, selalu salah. Kita bisa berkata, enyahlah iblis, karena Kristus sudah mati dan bangkit untuk aku. Pengampunannya itu selalu tersedia untuk aku. Tidak perlu kamu berkata begitu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka orang-orang seperti ini akan menjadi orang-orang yang memuliakan kematian dan kebangkitan Kristus, yang menghidupi hidup yang baru yang Tuhan telah berikan dan menjadikan tubuhnya senjata kebenaran. Bagaimana tidak menjadikan tubuhnya senjata kebenaran? Sebab ia tak perlu lagi takut
dengan deraan dosa, karena pengampunan Allah sudah ia terima. Tapi sekaligus ia juga tidak membiarkan tubuhnya itu dijadikan senjata-senjata kelaliman, berbuat dosa semaunya. Ia selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan menikmati, memuliakan kematian dan kebangkitan Kristus yang menjadikannya menjadi hidup yang baru, yang jauh dari segala macam tuntutan-tuntutan yang diperbuat oleh si jahat. Maka senjata kebenaran itu, kalau tadi perbuatan daging senjata kelaliman, maka senjata kebenaran itu adalah yang disebut sebuah roh. Hidupnya dipenuhi dengan kasih. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dosa kita sudah dikuburkan dengan manusia yang lama. Kita menerima manusia yang baru. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit. Kita ini pasif. Ketika kita hidup lama kita dikuburkan, kita tidak melakukannya, yang melakukan adalah Kristus. Ketika kita diterimakan hidup yang baru, yang melakukan adalah Kristus yang menyediakan. Kita ini pasif. Tetapi untuk menjadi orang-orang yang menghidupi kehidupan yang baru, kita mesti aktif. Pointernya ini agak... Nah. Ya. Kita mesti aktif. Aktif untuk hidup di dalam kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hal nafsu dan keinginannya. Maka kalau kita dalam hidup ini dipakai oleh Allah sebagai saluran kasih, kita hidup dalam kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Bersukacitalah. Bersukacitalah. Dan perjuangkanlah itu terus bersama dengan Roh Kudus. Kalau dalam hidup kita itu ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bersukacitalah dan perjuangkan itu terus. Andai kata 1-2 hal kita gagal, jangan pernah menghukum diri. Baharui diri sebab engkau sudah menghidupi kehidupan yang baru di dalam anugerah Allah. Amin. Oleh sebab itu kepada orang yang bersalah, orang Kristen yang bersalah, saya tidak pernah memandang rendah. Saya tidak pernah memandang rendah. Karena ada anugerah Allah juga dalam hidupnya. Memperbaharui diri adalah sebuah keharusan karena hidup dalam hidup yang baru. Dalam pengalaman saya bersyukur entah apa yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi saya bersyukur ketika ada beberapa orang jemaat yang datang kepada saya justru membuka dirinya. Pak, apa saya masih layak, Pak? Di hadapan Tuhan. Nah, memangnya kenapa, Pak? Saya itu, Pak, ada ketertarikan, Pak, dengan adik istri saya. Saya lihat istri saya itu kok biasa-biasa, tapi lihat adiknya itu ada nafsu, Pak, dalam diri saya. Apalagi dia sering menggoda saya, Pak. Saya rangkul.
jangan turuti kemauan si jahat. Engkau sudah hidup dalam hidup yang baru. Kristus siap menolong engkau. Ada lagi cerita-cerita yang lain. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup yang baru itu hidup yang merdeka. Hidup yang disediakan oleh Allah itu hidup yang luar biasa. Makanya kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, apalagi khususnya dalam momen-momen kita mengingat akan kematian dan kebangkitan Kristus, betapa hati ini tidak diliputi sukacita. Sebab kalau tanpa Kristus yang bangkit, kita ini tetap ada sebagai manusia-manusia lama yang menjadi senjata-senjata kelaliman tubuh ini digunakan. Sikat orang, ciderai orang, hancurkan keluarga orang, bukan orang, hancurkan diri sendiri juga, mabuk-mabukan. Berapa kita disuguhkan beberapa pesohor di negeri ini yang matanya buta karena sering minum miras. Berapa kita disuguhkan dengan berbagai macam perbuatan cemar dan jahat. Tetapi kalau hari ini saya bersama dengan Bapak Ibu ada sebagai orang-orang yang sudah dibaharui oleh Tuhan, yang lama sudah dikuburkan, kita hidup dalam hidup yang baru. Mari dengan penuh sukacita kita perjuangkan hidup yang bermanfaat untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Amin. Hidup itu adalah hidup yang dipenuhi kasih, damai, sejahtera. Kalau kita lihat orang lain, saya lihat Pak Edi yang di belakang sana. Saya melihat wajah Pak Edi adalah wajah yang dikasih karuniai oleh Allah. Kalau saya lihat Pak Aban, saya melihat wajah Pak Aban, wajah yang dikasih karuniai oleh Allah. Kalau saya lihat ada orang yang kemarin baru saja ngomongin yang tidak baik tentang saya lihat wajahnya, bukan dalam perasaan, hati-hati ya, tak bales. Tapi tidak. Kalau saya melihat sebagai orang yang hidup dalam kebaruan, saya rindu saya melihat dia sebagai kamu pun sebenarnya dikasihi oleh Allah. Ajang wajah hidup yang baru. Hanya saja engkau sedang melakukan sebuah kesalahan kecil. Melihat siapapun juga kita melihat wajah yang dikasihi Allah, wajah yang dibaharui oleh Allah, wajah orang-orang yang sudah ditebus dari kehidupan yang lama. Mari kita hidupi kehidupan seperti itu dalam hidup kita, bergereja, bekerja, maupun dalam keluarga dan dimanapun kita berada. Yang terakhir, bagi jemaat Gereja Isa Al-Masih Pontianak, menghayati Paskah berarti membangun kebersamaan yang lebih kuat dalam kasih. Oleh sebab kita mau hidup sebagai alat kebenaran Allah. Jika senjata kelaliman itu percideraan, jika senjata kelaliman itu perseteruan, jika senjata kelaliman itu perpecahan, destruktif, merusak, maka pesan Paskah untuk kita, Jemaat Gereja Isa Al-Masih Pontianak, seturut dengan tema tahunan kita, bersama lebih kuat. Maka mari kita bangun kebersamaan seluruh jemaat lebih kuat dalam kasih, sebab kita ini alat-alat kebenarannya Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.